Halo, halo, apa kabar semua? Jadi ini tuh adalah kipas exhaust plafon dari merek Maxpion ya. Tipenya itu yang MV1601iX. Ini adalah tipe exhaust yang nggak berisik, cocok banget buat dipasang di ruangan kerja atau studio rumahan lah ya, untuk sirkulasi udara. Jadi kalau lagi recording atau lagi bikin konten, suara kipasnya itu nggak akan mengganggu. Walaupun kalau masih kedengeran suaranya, tapi masih mudah lah kalau mau dihilangkan noise-nya gitu. Nah, apalagi perokok seperti saya ya, wajib banget pasang exhaust di ruangannya supaya asap rokoknya kebuang sama exhaustnya. Nah, karena saya merokok, jadi akibatnya exhaustnya jadi cepet kotor. Noda nikotin sama debunya cepet nempel, makanya harus sering dibersihkan supaya kotoran nikotin dan debunya nggak bikin putaran kipas exhaustnya jadi berat. Nah, untungnya exhaust ini gampang banget untuk dibongkar dan dibersihin. Untuk ngebersihin daleman exhaustnya ini, kita hanya perlu buka covernya ini tanpa bantuan alat apapun. Caranya ini tinggal ditarik aja, covernya udah bisa kebuka karena si exhaust ini pakai kawat gini ya buat ngunci cover exhaustnya. Jadi gampang banget lah ngebukanya, apalagi kalau harus sering dibersihin gini kan, jadi memudahkan sekali ya. Ini fiturnya oke banget lah ya kalau buat saya. Nah, ini di dalamnya udah kelihatan tuh ya. Paling ini ada satu lagi yang harus dibuka kalau mau dibersihin, tutup baling-balingnya. Ini juga nggak terlalu susah sih, tinggal kita nanti buka 3 scoop yang ini pakai obeng. Tapi seenggaknya ini kalau mau dibersihin si exhaust ini, kita nggak harus nurunin segelondong semua lah exhaustnya, nggak perlu dibongkar semua gitu. Ini bisa ditembak lah istilahnya kayak gini kalau mau dibersihin ya. Jadi inilah kelebihannya. Oke. Nah, oke, jadi ini kita buka dulu ya skrup yang ini 3 biji buat ngebersihin dalamnya. Ini dibukanya tinggal dibuka pakai obeng biasa aja. Ini juga gampang banget bukanya, nggak terlalu kenceng karena memang si scoopnya juga ini ukurannya besar ya, jadi gampang ya. Ini sebentar, satu lagi kita buka. Nah, oke, ini udah kebuka. Taruh bawah dulu. Nah, ini untuk si baling-balingnya kemungkinan nggak akan saya buka karena agak sedikit riskan ya ngebukanya. Nah, ini bisa kita lihat nih kotorannya udah banyak ya, udah numpuk dari si debunya itu nempel ke nikotin, jadi pada nempel ke kipas, ke baling-balingnya ya, sama ke pinggir-pinggirnya juga ikut nempel si debu-debunya. Ini yang akan dibersihkan. Untuk bersihinnya juga saya cuman pakai ini aja, tisu kering. Nah, sama ini paling sama kanebo. Jadi sama tisu kering sama kanebo. Oke, pertama-tama ini saya menggunakan tisu kering dulu ya. Jadi buat ngebersihin kotoran-kotoran yang keringnya dulu. Jadi jangan langsung pakai kanebo basah. Nah, kalau pakai kanebo basah nanti kotoran keringnya malah jadi basah, malah jadi makin nempel nanti ke si baling-balingnya. Jadi ini pertama kita bersihinnya pakai tisu kering dulu ya, kayak gini, supaya kotoran-kotoran yang keringnya ini biar gampang bersihinnya. Ini dilap-lap aja. Habis itu baru kalau misalkan udah yang keringnya udah pada jatuh nih ke bawah nih,
baru dilap pakai kanebo, bersihin lagi. Buat ngilangin kotoran yang nempelnya. Udah selesai. Ini cuma dengan tisu sama kanebo aja udah lumayan bersih ya, segini. Nah, bisa dilihat ini udah bersih kotorannya. Mungkin yang ujung-ujungnya memang agak sedikit susah ya, tapi segini udah cukup lah menurut saya. Ini udah enak nih dilihatnya juga. Nah, lanjut lagi, si ininya juga kita bersihin ya, cover tutup kipasnya. Ini pertama-tama ini dibersihin pakai sapu aja sih. Ini karena ini kotorannya kotoran kering sih ya sebenarnya, bukan debu-debu yang enggak nempel. Ini bisa dibersihin pakai sapu gini atau sikat kering. Mau pakai tisu juga sebenarnya bisa sih, cuman biar ini soalnya ada sela-selanya jadi biar bisa bersih. Setelah itu dibersihin lagi pakai kanebo biar bersih ya, biar bersih total gitu semua kotorannya. Kanebo yang agak basah lah. Tinggal dilap-lap aja. Nah, yang ininya juga sama, tapi ini mesti dibuka dulu. Ini ada dua bagian ya. Ini dibukanya pakai obeng juga. Ini ada 4 skrup. Soalnya ini dalamnya juga harus dibersihin, nanti agak susah kalau nggak dibuka. Makanya ini harus dibuka dulu si skrupnya. Nah, seperti yang tadi ini juga dibersihinnya pakai ini sapu kecil ya, kalau enggak pakai sikat atau pakai tisu boleh lah, buat ngebersihin dulu, buat ngilangin si kotoran yang keringnya dulu ya. Disapu-sapu kayak gini, baru nanti kalau sudah dirasa kotoran yang itu debu-debu keringnya hilang habis, baru nanti kita lap lagi pakai kanebo buat ngebersihin noda-noda nikotin itu yang nempel ya. Nah, ini juga ada lubang-lubangnya kan, ini biar bersih dengan lubang-lubangnya. Ini pakai sikat atau sapu kecil kayak gini. Baru setelah itu bisa dilap sama kanebo. Ini menurut saya udah cukup bersih sih, cuman dengan lap kanebo dengan air ya, kanebo basah maksud saya ya. Nggak perlu tambahan apa-apa lagi, nggak perlu dipakai sabun atau apa-apa, karena ya memang ini sering dibersihin sih sama saya. Kalau udah agak kotor kayak itu cepet-cepet dibersihin, soalnya kalau noda nikotin sama debu itu kalau nggak cepet-cepet dibersihin itu nempel, susah nempelnya. Nah, ini udah selesai, tinggal yang satunya lagi. Nah, ini udah ada beberapa yang nodanya yang udah agak susah dihilangin ya, cuman ya masih sedikit sih. Jadi
karena waktu itu telah dibersihin jadinya nempel, ada sebagian noda yang nggak bisa dibersihin, dilap. Nah ini dilap-lap aja, dilap-lap lagi ya pakai kanebo juga udah cukup. Ini udah selesai ya, udah bersih si cover tutup kipas sama tutup baling-balingnya. Terus ini juga udah bersih, kipasnya udah tinggal kita pasang lagi. Untuk pemasangannya juga sama, ini cukup mudah ya. Ini tinggal kita skrup lagi, skrupnya juga ukurannya agak besar jadi gampang untuk masukin skrupnya sama untuk kencenginnya. Nah untuk cover kipasnya juga ini gampang juga ya buat masukinnya, sama kayak waktu pas dibuka buat masukinnya juga tempelinnya lagi, ini mudah banget. Nah seperti ini udah selesai. Nah oke, jadi untuk exhaust ini menurut saya ini recommended banget ya buat jadi exhaust rumahan, buat dipasang di rumah gitu. Harganya udah terbilang murah, terus suaranya juga nggak berisik, terus perawatannya juga gampang lah gitu ya, mudah ngebongkarnya atau ngebersihinnya. Terus ini untuk pasangnya juga gampang, boleh dicek di beranda channel saya, nanti ada cara pemasangan buat exhaust ini. Jadi gitu ya teman-teman, makasih udah mampir, sampai ketemu lagi.